Assalamualaikum teman-teman. Di video ini kita akan membahas materi tentang MVA beserta contoh soalnya. Apa sih MVA itu? Oke, kita akan bahas bersama ya. MVA atau Market Value Added, atau kita bisa menyebutnya nilai tambah pasar. Ini adalah metrik yang diterapkan untuk menentukan tingkat kesuksesan dalam mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. MVA juga digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kekayaan yang dihasilkan suatu perusahaan bagi investor. MVA menunjukkan seberapa besar kekayaan yang sudah diraih. Nilai pasar menandakan penilaian pasar terkait dengan pemilik bisnis yang berhasil menginvestasikan modalnya untuk berkembang. Semakin tinggi MVA, maka semakin tinggi nilai pasar perusahaan sehingga akan menghasilkan kekayaan bagi investor. Apa sih keuntungan dari MVA itu? MVA yang tinggi menunjukkan bahwa suatu organisasi atau perusahaan sehat dan sukses, atau menguntungkan dan penting untuk mencapai profitabilitas di masa depan. Peluang perusahaan untuk bertahan hidup lebih tinggi. Ketika suatu perusahaan mencatat MVA yang tinggi, tentu saja peluang pertumbuhannya lebih tinggi. MVA yang tinggi berarti perusahaan menghasilkan aset yang cukup untuk terus menarik investor. Perusahaan terus mengembangkan bisnisnya, menghasilkan lebih banyak keuntungan, dan tetap berada di depan para pesaingnya. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan MVA? Caranya yaitu kita harus meningkatkan profitabilitas, meningkatkan kinerja keuangan, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan nilai merek, meningkatkan kapitalisasi pasar, dan juga menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang efektif. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, mari kita bahas cara menghitung MVA. Untuk rumusnya yaitu yang pertama, MVA sama dengan nilai pasar dari saham dikurangi ekuitas modal yang diberikan oleh pemegang saham. Yang kedua, MVA sama dengan buka kurung saham beredar tutup kurung atau buka kurung harga saham tutup kurung dikurangi total ekuitas saham biasa. Yang ketiga, MVA sama dengan buka kurung nilai pasar dikali jumlah saham beredar tutup kurung dikurangi modal ekuitas yang diinvestasikan oleh investor. Untuk kategori penilaian Market Value Added atau MVA terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, jika MVA lebih besar dari 0, itu membuktikan manajemen berhasil menghasilkan nilai tambah dengan meningkatkan nilai kapitalisasi pasar atas saham yang dikeluarkan, atau perusahaan telah memiliki kemampuan untuk melakukan penjualan saham di pasar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, jika MVA-nya 0, maka manajemen tidak dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan nilai melalui peningkatan nilai kapitalisasi pasar atas saham. Yang ketiga, jika MVA kurang dari 0, maka manajemen tidak dapat menghasilkan baik peningkatan maupun penurunan nilai melalui peningkatan nilai kapitalisasi pasar saham yang dikeluarkan atau harga saham berada di bawah nilai buku. Selanjutnya, kita akan membahas satu kasus perusahaan menggunakan metode MVA, penilaian kinerja keuangan pada PT Zenith Enterprises yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan pada tahun 2021 sampai 2023 melalui BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, kita dapat menganalisis data dengan menggunakan metode MVA. Ini merupakan tabel dari laporan keuangan PT Zenith Enterprises. Kita dapat melihat sebelum menghitung nilai MVA-nya. Nah, setelah melihat tabel tadi, selanjutnya kita mencari nilai MVA dengan rumus yang pertama, yaitu MVA sama dengan nilai perusahaan dikurangi modal yang diinvestasikan. Mulai dari tahun 2021, MVA sama dengan nilai perusahaan senilai 1.644.340.000 dikurangi nilai modal yang diinvestasikan senilai 1.876.200.000, hasilnya negatif 231.860.000. Maka hasil MVA-nya kurang dari 0. Pada tahun 2022, MVA sama dengan 1.644.000
dikurangi 1.556.339.000, hasilnya 88.000.000 rupiah. Maka dari itu MVA lebih besar dari 0. Pada tahun 2023, MVA sama dengan 1.520.335.000 dikurangi 1.471.223.000, hasilnya 49.112.000. Maka dari itu 2023 juga MVA lebih besar dari 0. Berdasarkan hasil perhitungan tadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai MVA dari PT Zenith Enterprises ini terus mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini terjadi karena harga saham perusahaan mengalami kenaikan yang konsisten pada setiap tahunnya. Harga saham di tahun 2021 sebesar Rp1.100 mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi Rp1.600 pada tahun 2023, sehingga menyebabkan kenaikan yang besar pula pada nilai MVA-nya. Pada tahun 2021, hasil MVA bernilai negatif atau minus, atau bisa dibilang MVA kurang dari 0. Hasil nilai MVA ini menunjukkan bahwa manajemen tidak mampu memberikan penambahan atau pengurangan nilai kapitalisasi pasar atas saham yang dikeluarkan. Dapat dikatakan harga saham di bawah nilai buku. Sementara itu, pada tahun 2022 sampai 2023, meski nilai perusahaan tersebut mengalami penurunan dari 1.644.340.000 untuk tahun 2022 menjadi sebesar 1.520.335.000. Dan pada tahun 2023, namun MVA menunjukkan nilai yang plus atau nilai positif. Jadi MVA-nya itu lebih besar dari 0. Hal ini menjelaskan bahwa manajemen sudah berhasil memberikan penambahan nilai. Dapat dilihat dari peningkatan kapitalisasi pasar saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. MVA bernilai positif atau plus atau lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa manajemen memiliki keahlian yang memadai dalam meningkatkan nilai perusahaan di kalangan investor. Maka dari itu, PT Zenith Enterprises ini berhasil menciptakan kejayaan dan kemakmuran bagi perusahaan dan para investor. Semoga penjelasan materi MVA ini bisa membantu kalian, dan terima kasih sudah menonton. See you in the next video.